Pemirsa masih di Idea Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kefas Evander untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada 4 saham pemirsa, ada ASA, kemudian juga ada PTRO, kemudian juga ada Tebik. Dan kebetulan Tebik juga merupakan listed company update kita untuk hari ini. Kemudian juga ada ERA. Keempat saham direkomendasikan buy. Untuk ASA, supportnya di 1990, resistennya di 2330. PTRO di 2090, resistennya di 2120. Tebik di 2410 pemirsa, resistennya di 2800. Masih cukup lebar untuk Tebik, sementara ERA di 580, resistennya ada di 660. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kefas, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Kefas, apa pertimbangannya Pak sehingga keempat saham ini direkomendasikan Pak Kefas? Oke, kita lihat satu persatu ya, mungkin dari ASA terlebih dahulu. Untuk keempat saham yang saya rekomendasikan ini untuk trading semuanya dalam fase uptrend, itu yang udah pasti. Jadi kita following the trend sehingga potensi profitnya itu lebih gampang lah, karena memang arahnya sedang uptrend. Jadi untuk ASA sendiri sekarang juga dalam fase uptrend. Dan sekaligus ada mau corporate action berupa right issue sehingga jadi sentimen yang cukup mendorong ya untuk dari segi fundamentalnya juga. Untuk ASA, hari ini menguat di 8% Pak Kefas. Betul. Kalau bisa mungkin strateginya besok kalau kita lihat sentimen malam ini kalau tidak ada apa-apa, maksudnya secara regional juga dalam kondisi yang kondusif, besok strateginya boleh langsung diambil sih sebenarnya untuk ASA. Ketika sesi pertama dibuka sesi opening. Sesi opening ya Pak? Sesi opening, asal jangan naiknya kalau mungkin udah di atas 3-4%, mungkin jangan terlalu dikejar juga ya, karena cara reward juga sudah mulai berkurang seperti itu. Tapi masih boleh diperhatikan untuk ASA. Baik. Rekomendasi untuk ASA direkomendasikan buy. Untuk saham lainnya Pak Kefas? Saham yang kedua tadi ada dari PTRO ya. Untuk PTRO juga sama dalam fase uptrend dan sekarang mau menguji level all time high-nya lagi. Maksudnya all time high dari tahun 2019. Jadi udah sejak dari 2019 itu sudah sideways, cukup panjang dengan downtrend dan sekarang lagi menguji lagi. Sehingga kalau level ini sudah tertembus seharusnya bisa sky is the limit lah istilahnya ya. Jadi menguji resisten yang sebelum-sebelumnya lagi di tahun-tahun 2018. Jadi range-nya cukup tinggi sih untuk PTRO jika bisa kembali naik. Mengingat sentimen dari batu bara pun juga masih oke ya, masih aman karena harga batu bara juga masih cukup stabil di level 95 ke atas. Sehingga harusnya bisa menjadi dorongan juga untuk bergerak semakin uptrend. Entry levelnya Pak Kefas rekomendasi untuk PTRO? Untuk PTRO mungkin boleh buy on break ya, buy on break resisten terdekat itu di 2200. Besok kalau 2200 tertembus dengan volume yang kuat, boleh ikut. Dengan targetnya menurut saya bisa sampai ke 2400 sebagai target pertama dulu. Oke. Untuk dari PTRO juga direkomendasikan. Selanjutnya ada Tebik. Nah, kebetulan ini juga merupakan listrik company update kita. Kinerja mereka dari 2020 ini cukup signifikan. Kemudian juga akuisisi menara yang mereka lakukan juga cukup signifikan ini Pak Kefas. Analisis Anda untuk Tebik Pak? Tebik ini secara teknikal dan fundamental bagus sekali ya. Menurut saya fundamental memang dari dulu punya kinerja track record yang bagus, bisnisnya juga sustain di tengah pandemik sebenarnya cukup diuntungkan karena berhubungan dengan sektor telekomunikasi dan sistem bisnisnya juga mereka perjanjian kontrak jangka panjang sehingga ya secara pandemik sebenarnya nggak terlalu terganggu lah dan terbukti di tahun 2020 ini dia konsisten meningkatkan profit, jadi itu sudah satu tanda yang bagus. Secara teknikal juga pergerakannya sangat uptrend, sangat bullish.
Dan sedang hari ini all time high lagi, sehingga kalau yang ini beneran sky is the limit ya, jadi mungkin kita bisa menargetkan sampai di level 3.200 untuk resistance berikutnya. Baik, selanjutnya ada ERA. Ini kondisi berbeda terjadi pada ERA hari ini mengalami koreksi di 2,42% yang lebih dominan bergerak di zona merah. Apakah dengan tekanan yang terjadi, posisi ERA masih dalam posisi uptrend, Pak Kefas? Untuk tekanan jual beberapa hari ini menurut saya masih dalam kondisinya uptrend ya. Jadi dia tidak menembus level support yang penting juga. Sebenarnya ini strategi untuk ERA bisa dimanfaatkan sebagai buy on weakness. Besok kalau dibuka turun, mungkin bisa turun karena hari ini juga ada tekanan jual. Jika besok melemah, kita boleh perhatikan di level supportnya. Level supportnya ada di level 580, sehingga itu boleh buy on support untuk ERA, untuk besok. Baik, dengan target price terdekat Pak untuk ERA? Target price terdekat jika masuk di 850 minimal di level 660, cuma kalau saya target optimisnya bisa sampai 720-an. Oke, masih cukup lebar pola pergerakan masih cukup lebar. ERA, 4 saham. Dan ERA juga mau menguji level all time high juga sebenarnya. Kalau setelah stock split ini all time high-nya di level sekitar 664. Jadi kalau 660 itu lewat, harusnya bisa sky is the limit lagi. Baik, ada ASA, PTRO, Tebik, kemudian juga ada ERA, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kefas, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat yang ada di Bekasi. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Mohon analisa gudang garam. Apakah sudah waktunya untuk masuk di harga sekarang, Pak Kefas? Kita cek sebentar ya, GGRM ya? Iya, GGRM. Kalau secara fundamental perusahaan ini memang sangat menarik karena valuasinya juga sangat murah sekali. Jika memang mindsetnya untuk investasi jangka panjang, seharusnya harga sekarang boleh dipertimbangkan untuk mulai cicil beli. Cuma kalau mau tunggu momentum, saya rasa harus tunggu ada tanda-tanda pergerakan uptrend ya, karena cara pergerakan harga ini sangat-sangat downtrend, jadi kurang begitu menarik untuk diincar sekarang. Apalagi sekarang berada di level supportnya sangat dekat sekali dengan level support. Kalau tekanannya masih berlanjut, masih bisa turun lagi. Baik, pertanyaan yang sama juga untuk LPPF, Pak Kefas. Oke, LPPF ini lagi cukup menarik sebenarnya. Karena mengingat grup Lipo Group sedang melakukan beberapa corporate action sehingga sentimennya cukup positif untuk beberapa saham dari Lipo Group, salah satunya LPPF. Kemarin sudah bergerak naik dengan volume yang kuat. Nah, sayang sekali 3 hari ini ada tekanan jual dengan volume yang besar juga. Jadi saya merasa masih ada tekanan jual untuk beberapa hari ke depan. Perhatikan saja level supportnya menurut saya yang cukup kuat di level 1.600. Support di 1.600 penutupan hari ini 17.90 melemah di 2,19%. Selain dari aksi korporasi yang dilakukan Pak Kefas, apakah memang secara teknikal harga dari LPPF sebelumnya juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak? Kalau LPPF memang secara teknikal sudah terlihat bahwa dia sudah membentuk pola uptrend sejak awal tahun ya. Jadi memang ini melanjutkan pola uptrendnya. Oke. Dan kalau mengikuti pola teknikalnya saja tanpa melihat berita, memang kurang lebih sekitar di level 1.500 sampai 1.600 itu area supportnya juga. Baik, Bapak Anggiat yang ada di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa. Masih dari Bekasi ada Bapak Rayandi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisis untuk SMRA di poin 1.000, tapi ini lebih ke arah jangka panjang, Pak Kefas. Oke, coba sebentar ya. Untuk SMRA. Saya kurang begitu update untuk SMRA, cuma kalau mohon dikoreksi ya, kalau nggak salah juga ada corporate action, tapi saya belum mengikuti dengan baik beritanya. Untuk SMRA sendiri, sebentar. Secara teknikal sih pergerakannya juga bagus ya, masih bergerak dalam fase uptrend. Ini menguji level resistance di level 1070. Jika besok nih range-nya akan 1070 cukup dekat ya, mungkin dalam 2-3 hari ke depan. Jika disertai dengan volume yang kuat, maka bisa potensi kenaikannya masih tinggi lagi. Masih di level 1.200. Mengingat 2 hari ini juga saya lihat volumenya lumayan besar nih. Jadi kenaikannya saya rasa cukup serius.
Baik, di level 1000 di hold saja, Pak Kefas? Untuk di level 1000 sih saya rasa masih boleh di hold. Baik. Apalagi kalau untuk jangka panjangnya, coba saya cek sebentar. Ya, harganya masih tergolong wajar ya, tidak terlalu overvalued maupun undervalue. Harga wajarnya saya targetkan itu mungkin juga ada di sekitar 1.200-an. Baik, SMRA 2,01% dari sisi penguatan. Menjawab pertanyaan dari Bapak Rayandi di Bekasi, ambil posisi di 1000, lebih direkomendasikan untuk di hold dan ada potensi ke 1.200. Pak Kefas, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Kita akan jeda kembali. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX dengan Closing akan segera kembali sesaat.